Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FYB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja nih ya. Dan seperti biasa, kembali lagi di Kamis Gerimis pada hari ini. Sebenarnya bukan hari Kamis, gue record di hari Jumat karena kemarin gue lagi ada urusan. Jadi ya udahlah ya, sedikit agak telat, I'm so sorry. But terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menungguin gue, yang selalu setia nih, stay tune in the station. Ya, langsung aja lah, gue lagi gak pengen banyak basa-basi karena gue juga lagi buru-buru juga. Jadi begini nih ceritanya. Hai Min, first of all thank you udah siapin platform ini, tempat dimana gue bisa cerita dan at least feel safe here gitu loh. Karena jujur gue ada di lingkungan yang religius. Teman-teman gue, mentor dan partner cerita gue tuh gak ada yang bandel gitu loh. Ataupun sekiranya kayak di luar ya, yang selama ini gue lihat. Gue jujur ikut dengerin podcast lu nih, di Clubhouse lu dan Instagram live lu. Jujur gue feel safe dan secure buat cerita sama lu. Gue pernah ngobrol langsung bersama sebenarnya. Waktu itu lu lagi di Clubhouse sama tempat bercakap. Gue jadi the last speaker karena itu udah malam banget nih. Tapi gue gak bisa cerita hal ini. First, ini umum dan gue pakai akun asli. Second, banyak orang dan gue takut ada teman-teman gue yang will praise, yang ngelihat gue seperti kayak gue buruk banget gitu loh. Karena dari tadi gue udah bilang lingkungan gue religius, gue bukan orang yang pede sama penampilan gue dan masih bersembunyi kalau gue nggak se-innocent itu. Dan some people itu risih sama hal-hal bokep di sekitar lingkungannya. And that's why gue berlindung di balik akun palsu. Cerita gue dimulai dari Twitter, bukan akun alter tapi roleplay. Nanti bakal gue singkat sebagai RP. Gue nggak tahu lu tentang ini, tapi gue ceritain aja di sini. Jadi RP itu adalah sebuah akun di Twitter yang lu bermain seolah-olah lu adalah orang lain. Biasanya itu adalah sebagai artis K-pop or western, public figure or influencer. Lu nge-tweet as if lu adalah si artis itu. Kayak misal lu sebagai artis K-pop, lu tweet foto artis itu dan pakai caption as if you are him or her. Nah di RP ini pun terbagi jadi dua nih. Ada yang innocent juga dan NSFW. Nih ya, NSFW ini singkatan dari Not Safe for Work or 18+. Gue pun pertama kali mengenal adult video, kings, fetish, sex position, bahkan sampai how to masturbation itu dari Twitter. Itu gue mulai di tahun 2017an. Itu gue masih saat itu gue juga lagi masa saat SMA. Have sex di roleplay ini tuh akan selalu via sexting gitu. Ada yang adegan cara plotting, cuman ketika desahan atau bahkan bikin cerita tristi. Dan di RPN itu semua lewat tulisan. Gue merasakan cinta dan juga kenikmatan. So, it started when gue ketemu sama salah satu RP dengan karakter laki-laki model, namanya A aja ya. Ya kita sering follow lalu ya, flirting and have some dates. Ini semua imagine banget sih. Gue RP pakai bahasa Inggris dan ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Cuman tuh gue gak nyaman kalau ketik pakai kayak penis or memek gitu. Contohnya gitu. Now to you, I'm in all rooms at each of our house might remember or now the moments, right? She turned her body a bit just to look at him and smile. You don't always have a dirty mind. But when it comes to me, it seems that you lost control. And she laughs. When she tease him, dia kasih banyak perhatian. Sweet talks, dirty talks, and yes, we had sex. Gila men. Tulisan tuh sepowerful itu cuy. Most of the thing and most of the sexting times, gue bisa sampai masturbate dan dia juga bilang bahwa dia benar-benar horny karena hubungan seksual kita gitu loh. And sometimes dia juga sambil masturbate for the last 2 years. Kita akhirnya pacaran di roleplay. Istilahnya kaupelan lah ya, dan gue baper. Masalahnya itu di sini mungkin kalau FWB selama ini lu dengar pembatasannya cuma masalah perasaan baper semata, tapi di roleplay ada tambahan batasan lagi, yaitu batasan antara real life dengan ya sebatas RP. Ya kasarnya kayak
Memins yang sekarang sembunyi di balik over TVB kan lu menjaga keaslian lu. Dan gue pun pernah pushy on our demand, ngepush on demand ke dia, kayak gue bilang ke dia kalau gue pernah sayangnya gue tuh beneran, dan gue cuma nggak cuma sebatas karakter. Dan akhirnya tadi gue nyampe mana tuh? Dan akhirnya dia bilang kalau dia juga feel the same, tapi dia nggak mau ngaku. Karena buat apa? Pada akhirnya dia bilang kalau dia nggak bisa memberi lebih dari sekedar RP doang. Dia tahu umur gue asli 18 tahun dan dia bilang umur dia tuh udah tua 2 kali lipat dari gue. Dan gue sampai bilang ke dia sambil nangis kayak gue nggak peduli umur tapi ya gak bisa gitu. Nih, dan by the way RP tuh nggak cuma di Indonesia, banyak RP Filipina, Thailand, Cina, bahkan negara-negara lain. Dan since gue pakai RP bahasa Inggris, itu memperbesar kemungkinan kewarganegaraan dia. Kalau bahasa Indonesia kan, saat itu dia bilang dia orang Indonesia tapi dia Malaysia. Dia bilang dia ada masalah keluarga di Indonesia yang mengharuskan dia melarikan diri ke Malaysia. Dan saat dia confess itu for the first time, dia panggil gue sayang dan mulai pakai bahasa Indonesia. Dan gila, gue seneng banget soalnya. Selama ini pakai bahasa Inggris terus kan. Tadi sampai mana tuh? Nah, mulai saat itu kita benar-benar ngomong yang casual talk ya, kayak ngomong sama pacar beneran. Dan ya, excites me so much. Itu rasanya real banget. Hubungan kita itu gak lancar banget karena in the meantime gue akhirnya pacaran. Gue pacaran juga karena gue sakit hati dan gak bisa pacaran sama dia. He is the one that I want. Tapi gue sadar gue gak bisa sama dia. Dia pun gak mau terbuka sama gue soal batasan real life-nya. Dan ya gue harus fokus ke real life gue. Dan pada ujungnya dia tuh cuma laki-laki bayangan atau imagination gue. Walaupun dia real, gue juga confess sama A kalau gue udah punya pacar. Dia sakit hati juga tahu gue udah punya pacar. Tapi ya gimana? And one day, suatu hari, dia bilang dia mau ke Jakarta karena kerjaan di kampus gue dan dia ngajak ketemu. Anjir, seneng banget sumpah. Akhirnya gue ketemu dia, gue salah karena gue masih excited sama cowok lain di saat gue udah punya pacar. Suatu pagi dia bilang dia udah di restoran dekat kampus gue karena dia ada syuting di sana. Akhirnya kita ketemu, dia jemput gue dekat kampus dan dia langsung peluk gue kenceng banget nih. Gue pun sampai nangis. Gue berkali-kali bilang, oh my god, you are real. Bahkan gue meninggalkan bekas lipstick gue di baju dia. Sial, bilang oh my god. Dan dia tuh tipe gue banget abis. Super attractive dan jujur. All my imagination about man is him. Tipe gue. Period. Kita makan siang bareng, duduk sebarangan, dibayarin makan siang kita. Dan dia bayarin makan siang kita. Dan di sepanjang makan siang kita gue bener-bener gak percaya. Kencan yang selama ini gue cuma sebatas tulisan dan imagination itu kejadian di kehidupan nyata. Habis makan siang kita stay di sana dulu, pegangan tangan, dan kadang mata gue berair karena gue tau ini cuma beberapa jam doang. Waktu gue terbatas dan setelah makan siang ini ya dia hilang. Kita gak bakal ketemu lagi. Sampai dia bilang, sini duduk dulu sebelah aku. Gila ya, dak-dikduk banget. Detak jantung gue tuh bener-bener gak karuan. Gue duduk sebelah dia langsung rangkul pinggang gue. The fuck. The shivers are real. Adrenal gue gak karuan. Dia grab pinggang gue dengan full dominance. Dan dia mendekat muka dia ke pipi gue dan leher gue. Tapi gue saat itu gugup banget dan gue agak dorong badan gue. Gue semakin lama dia kayak gitu. Dan rasa guilty gue semakin tinggi ke cowok gue. Tapi gue gak bisa tahan. Gue juga mau. Tapi ini kan di public dan dekat kampus gue. Kalau ketahuan juga gak enak kan ya. Akhirnya pulang dari sana gue nangis jadi-jadinya. Gue benar-benar hancur. Gue sayang banget sama dia. Tapi gue tahu itu bakal berakhir. Dia pulang ke Malaysia dan gue gak bakal ketemu dia lagi. Itu yang gue pikirin. Terus satu quotes yang paling gue ingat adalah, hal yang paling menyedihkan bukanlah 2 garis jajar yang gak bakal ketemu, tapi justru 2 garis yang bersinggungan tapi setelah itu gak bakal ketemu lagi selamanya. Maaf ya men, jadi galau. Mata gue bahkan berkaca-kaca pas gue tulis ini. Tapi ya udah. Dia galau, gue juga galau. Kita tiap hari makin intens chat dan sexting juga. Rasa sayang sama dia juga makin menjadi-jadi. Bahkan sampai gue sempat break sama cowok gue karena gue galau sama dia. Di otak gue cuma kasih cinta gue sama A. Iya, gue selingkuh. Ini cerita selingkuh men sebenarnya. Gue sadar sampai suatu hari setelah 2 tahun si A ini confess, gue rasa dia lagi mabok atau lagi ngeliat Natal. Yang ngalor ngidul sih, karena mungkin beban dia lagi gak bisa dia tahan lagi. Dia bilang dia punya pengakuan kalau sebenarnya dia tuh udah selama ini di Indonesia dan kerja di Indonesia. Malaysia itu gak pernah ada dan dia udah menikah. Iya, menikah. Udah punya istri. Rasanya anjing banget. Sumpah ini skripnya kayak gitu anjing. Bukannya gue bercandain, kagak, emang begitu. Sumpah ya, fuck banget. Suatu hal yang langsung di otak gue adalah selama ini gue adalah simpenan om-om. Dan gue merasa sangat dibohongi.
Gue nggak tahu dia punya istri. Gue merasa selama ini kenapa alam semesta tuh kayak nggak ngizinin kita pacaran in real life gitu ya. Karena dia udah beristri, kesempatan gue benar-benar nol. Di sini gue masih percaya kalau marriage is the end after you being a fuckboy ya. Menurut gue marriage itu masih sakral. Gue tau ada open marriage dan such. Tapi for me, marriage is the end. Gue sakit hati berhari-hari dan bilang gimana kalau kita ketemu. Bodohnya gue mau dan gue udah bersiap-siap mengakhiri semuanya. Gue bahkan tulis surat buat dia kalau gue sangat berterima kasih sama dia. Iya, gue merelakan cinta gue dan ya udah, artinya gue harus berhenti di RP ini dan ya fokus di kehidupan real life gue sama cowok gue. Tapi nggak bisa, pas ketemu malah gue nangis. Gue megang tangan dia and begging ke dia buat jangan pergi. Selesai. Gue betul lo, gue sayang sama lo. Bego. Iya bego. Aduh, kacau nih. Dan hubungan itu berlanjut. Dia kerja di daerah Senayan dan one time bahkan gue yang ajak dia buat dinner di mall deket. Dating dia bahkan tis gue di meja pakai bla bla bla. Ini sorry ulang ya. Dia kerja di daerah Senayan dan one time bahkan gue yang ajak dia buat dinner di mall deket kantor dia. Kita dating, dia bahkan tis gue di bawah meja pakai kaki dia. And fuck. Rasa adrenalinnya itu gila, kerasa banget. The fear of getting caught. Ya aneh, gue tahu. Selama hubungan kita yang sekarang di mana, gue udah tahu dia udah nikah. Gue tuh tarik ulur seperti yang gue bilang. Sekitar gue itu religius, ibadah gue jalan dan gue berkali-kali ditampar dengan khotbah tentang menjadi wanita kedua. Semua perasaan bersalah itu datang terus di hati gue dan gue resah banget. Gak enak rasanya. Walau dia bilang kalau dia suka hubungan kita kayak gini, kita juga sering teleponan tengah malam kadang. Gue temenin dia telepon sampai dia pulang kerja. Tiap kali dia tutup telepon, hati gue sakit banget karena gue tahu dia bakal pulang ke istrinya. Dia bakal tidur sama istrinya walaupun dia bilang dia gak suka sama istrinya dan bahkan mereka udah gak have sex lagi. Dan intinya the marriage is not good. Tapi ya gue gak mau lebih jauh lagi. Gue mau ngomong lagi pun yang salah. Akhirnya ya gue harus mengakhiri. Gue kumpulin dia tapi cara gue salah. Gue bikin dia benci sama gue. Gue treat dia dengan lebih buruk dengan kata-kata gue sengaja. Karena kalau gak begitu gue yakin gue bakal lulus lagi. Dan gue bakal balik ke pelukan dia lagi. Jadi gue buat dia benci sama gue sampai dia blok gue. I know my way to the end it's up. Sorry. I know my way to end it up is wrong, but I can't find and I can't find any other way. Alasan belakang memang kedengaran itu dan itu salah, gue akui. Buat kamu kalau cerita ini sampai ke telinga kamu, kalau podcast ini by any miracle dibacakan, maaf aku kalau salah. Aku putusin hubungan kita salah dan apapun itu aku salah, aku minta maaf. I hope you're healthy but mentally and physically. Thank you for all the memorable experience and I hope you have a great life now. And thank you for being a part of my life. I'm so grateful that I meet someone like you. Thank you dear Mimin. Kalau cerita ini terpilih, makasih udah baca cerita aku sampai sekarang. Thank you for this platform. Sukses terus ya Min. I love your voice and lu orang yang asik. Nice talking to you dear Mimin. Wow. Terima kasih untuk yang wanita yang gue nggak tahu namanya siapa. Kalau dia ngakuin pernah ngobrol bareng gue di Clubhouse dan bersama tempat bercakap, thank you. Gue juga lupa tuh ya siapa tuh. Gue ngobrol ya. Peregangan dulu nih ya. Wow. Gimana ya, gue menyikapi case dalam cerita ini tuh bukan sebenarnya bukan FWB juga sih. Cuman ada cerita atau ada something yang bisa kita berbagi ke kalian gitu loh. Karena gimana pun caranya gitu. Kayak gini tuh sebenarnya ya baik gak sih? Satu ya, ini sucks banget sih. Ketika lo sayang sama orang, lo cinta sama orang, tapi hanya sebatas in role play gitu loh. Ini case-nya kayak lo menjadi to be kayak orang lain gitu, someone else dalam in real life. Lo padahal nggak kayak gitu loh. Maksud gue, ya mungkin it's okay gitu. Ketika lo ngumpet di balik akun-akun seperti itu, it's okay gitu. Cuman
ketika lo sudah mengambil jalan itu dan lo menyubur ke sana dan lo bisa punya rasa dengan orang lain dan lo mencoba untuk sayang sama dia, lo coba terus untuk keep in touch sama dia, padahal yang notabene awalnya itu main-main, tapi ketika pada akhirnya nanti lo akan baper, lo tuh harus tahu yang namanya consequences gitu loh, dimana lo harus bisa menerima kenyataan bahwasanya ya ini gue nggak tahu nih lu siapa gitu loh. Gimana ya, kadang itu berat banget sih. Satu ya, ketika lu yang namanya perasaan gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Gue pun pernah berada di fase ini, bukan dalam artian gue bermain roleplay dan menjadi akun alter di Twitter juga, enggak. Gue pernah pacaran juga seperti ini, atau gue juga sayang sama orang yang literally emang belum ketemu gitu. Cuman karena kayak rasanya tuh emang udah ada aja gitu. Gak tahu ya, I don't know, but gue cuma harap gimana pun caranya, dan gue juga belajar dari cerita ini, dan pribadi gue pun juga belajar bahwasanya kalau cari orang atau cari pasangan tuh yang benar-benar udah ada real dan emang oh ini loh personnya, oh ini loh teman-temannya, oh ini loh keluarganya, oh kayak gini loh lingkungannya. Jadi kayak lu tuh jelas gitu loh, lu on the track itu yang benar gitu loh. Jadi jangan sampai kayak lu menyusahkan diri lo juga gitu loh. Dengan kayak bener lu kayak berimajinasi lu punya pacar bayangan aja gitu loh. Dan anjingnya pas gue terakhir tahu bahwasanya si cowok ini setelah dia bilang kalau dia udah punya istri coy, berarti kan kayak ya udah gitu loh. Secara tidak langsung juga lu harus tahu nih akibat dari main sana. Pasti bakal banyak juga fraud yang gak akan lo terima dan atau akan lo tahu dan bahkan bakal lo pikirin gitu loh. Makanya nih gue tuh agak-agak bingung juga ya, gimana pun caranya bermain dating apps pun ya, contohnya ya, analoginya ya, gue pun bermain dating apps pun juga kayak misalkan gue kenal sama cewek itu gue nggak bisa 100% percaya juga gitu loh, karena juga di sana juga banyak orang-orang fake, banyak orang-orang yang bermain-main dengan dibalik siapa untuk menjadi siapa gitu loh. Kadang gimana ya, gue nggak gimana ya, kadang ekspektasi, ketika lu berekspektasi dengan seorang dan tapi ternyata realitanya nggak sebesar ekspektasi yang lu bayangkan, itu sucks juga cuy. Makanya nih untuk hal-hal kayak gini coba deh kita coba dipikirin pakai logika gitu loh. Ketika lu nyebur ke sana, lu juga harus tahu konsekuensinya nih. Ketika lu main dating apps, either itu lu benar atau enggak, lu juga udah tahu nih gimana nih karakteristik setiap orang itu, gimana nih orangnya. Karena gimana pun caranya ya nggak bisa juga sih lu kayak serta-merta atau gimana menghardik orang ini atau gimana ya nggak bisa juga gitu loh ya. Dan jadi ya terima kasih udah cerita di sini gitu loh, gue sangat happy banget dan gue sangat enjoy banget gitu loh. Kalau misalkan gue bisa berbagi ke kalian gitu loh, kalau bahasanya konten gue bisa jadi penghubung gitu, seperti konten ini yang gue bacakan cerita di sini. Dia seorang role player gitu on Twitter, gue nggak tahu dia make menjadi siapa di sana. Jadi ya intinya sekarang balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Ketika kalian punya fantasi seperti ya silahkan, cuman kalian juga harus tahu batasan, the boundaries dalam hal tersebut. Apapun itu lu juga harus tahu konsekuensinya gimana, lu bakal ketemu orang seperti apa dan gimana. Kadang gue pun sebagai admin pun yang kayak dia bilang kalau gue ngumpet jadi in real life gue siapa, di jadi over FVP siapa gitu, sebenarnya capek juga gitu loh. But gue harus profesional itu dalam artian kayak ya udah gue seorang host, gue seorang owner, gue seorang founder juga di sini, gue seorang orang yang membagikan cerita juga, yang memberikan sebuah advice dan memberikan pandangan ke kalian. Yang relate lo ambil deh, yang negatif nggak usah, bercanda juga. Ini konteksnya dalam artian kayak sharing atau berbagi cerita gitu ya. Ada baiknya, ada positifnya lo ambil, enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. But ya udah, sekarang intinya adalah apapun itu jalan yang lo ambil semuanya buat sobat nganu, buat lo yang bermain alter, buat lo yang mengumpet-ngumpet di akun-akun seperti itu untuk mencari kesenangan belaka, nyurangin orang ataupun lo berjahat sama orang, please tolong lo sadar bahwasanya media sosial itu lebih bijak digunakan untuk keperluan yang lebih bisa positif. Entah itu lo mengangkat sebuah hal negatif, tapi lo bisa memberikan sebuah impact yang positif ke teman-teman semua, ke netizen, ke followers lo,
atau siapapun itu, gue harap itu akan lebih better daripada lu main alter, lu mau membuat sebuah akun dan lu ngumpet di sana, menjadikan akun itu sebagai tameng ataupun untuk mencelakai orang ataupun lu mencurangi orang. Itu gue harap ya tolong jangan seperti itulah. Ya karena gimana pun ya, kita juga harus menjaga privacy juga. Gue tahu gue privacy itu penting banget, terutama gue. Privacy segala macam, profesionalitas juga harus dijaga juga. Jadi intinya adalah ke kalian semua, baik lagi gimana pun caranya, gimana pun cara menetralisir hal tersebut. Jadi I think ya, I hope you be better dalam konteks apapun. Dan gue harap juga untuk cewek ini, tolong please udah berhenti aja main roleplay. Lu bisa jadi diri lu sendiri. Kalau emang lingkungan lu seperti yang religius dan lu ngerasa gak nyaman, lu boleh jadi diri sendiri. Pilih jalan lu sendiri. Religius boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Gitu sih menurut gue. Karena apapun itu balik lagi ke diri lo, buat diri lo bahagia, buat diri lo nyaman. Ya segitu aja kali ya untuk episode pada sore ini. Gue harus prepare dan lanjut ke studio di daerah cepetnya untuk record di dua minggu ke depan, karena gue ada proyekan juga. Jadi kayak sangat sayang banget kalau misalkan gue lewatkan. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, sobat Nganu yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Ini ceritanya sedikit agak berbeda seperti biasanya. Biasanya tuh ada yang ngewe. Tapi semoga pada cerita ini bisa dijadikan sebuah pelajaran ya guys. Terima kasih. Di sini gue Mimit pamit. Gue harus minum nih. Haus nih. Oke, di sini gue Mimin pamit undur suara dan sampai jumpa. Bye.